There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Nurul Komariah dari kelas 11 KBC. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang Uwais Al-Qarni. Simak videonya. Uwais Al-Qarni adalah pemuda miskin yang tinggal di pinggiran Yaman. Ia menderita penyakit kulit yang disebut sopak. Ia tinggal bersama ibunya yang memiliki penyakit buta dan juga lumpuh. Namun, ia pernah disebut Rasulullah SAW sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan terkenal di langit. Suatu hari, sang ibu memanggil Uwais dan berkata, "Uwais, ibu merasa hidup ibu sudah tidak lama lagi. Bolehkah ibu minta satu permintaan?" Uwais pun menjawab, "Ibu tidak boleh berkata seperti itu. Permintaan apa yang ibu mau?" Sang ibu pun menjawab, "Ibu ingin sekali pergi haji." Lalu Uwais pun berpikir sejenak, "Bagaimana caranya aku membawa ibu sampai ke Mekah?" Lalu Uwais pun menjawab, "Akan kuusahakan ibu." Setelah pembicaraan itu, Uwais pun berpikir, bagaimana caranya ia membawa ibunya yang buta dan lumpuh ke Mekah. Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah itu sangat jauh dan melewati jalan yang tandus. Biasanya orang ke sana itu menggunakan unta. Sedangkan seekor domba pun Uwais tidak punya. Ia terus berpikir dan akhirnya ia menemukan sebuah ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba. Ia ingin membeli seekor domba untuk dipelihara. Namun uangnya tidak cukup dan hanya bisa membeli seekor anak domba yang sangat kecil. Setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik dan turun bukit. Dan orang-orang di sekitarnya yang melihatnya pun tertawa dan berkata, "Hei Uwais, apa yang kamu lakukan? Dasar orang aneh." Uwais pun tidak mendengarkan perkataan orang-orang itu. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah ibunya. Hingga musim haji pun tiba. Domba yang dipelihara Uwais makin berat. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais. Ia bertambah kuat dan gagah. Saat itu orang-orang baru menyadari apa yang dilakukan Uwais itu semata-mata hanya untuk ibunya, agar ia bisa membawa ibunya pergi haji ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Uwais pun tetap menggendong ibunya, berkeliling mengelilingi Ka'bah. Setelah itu, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Semoga ia masuk surga." Allah pun mendengarkan doa Uwais. Lalu, ia menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Uwais dan hanya menyisakan bercak putih yang ada di tangannya. Uwais merasa sangat senang dan ia melakukan sujud syukur. Sekembalinya mereka dari Mekah, Uwais pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah karena ia ingin sekali menemui Rasulullah SAW. Dengan berat hati, ibunya pun mengizinkan Uwais untuk pergi ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Uwais pun segera mencari rumah Rasulullah dan mengucapkan salam. Aisyah pun menjawab salamnya. Lalu Uwais berkata, "Bolehkah saya menemui Rasulullah?" Aisyah pun menjawab, "Maaf, Rasulullah sedang tidak berada di rumah. Ia sedang perang, entah 1 minggu lagi ia pulang atau beberapa bulan lagi." Uwais pun berpikir, dan ia dihadapkan oleh dua pilihan, antara harus menunggu Rasulullah pulang atau ia harus kembali ke Yaman karena ibunya sedang sakit. Uwais pun berkata, "Titipkan salamku kepada Rasulullah, karena ada ibuku yang sakit di Yaman." Kemudian Uwais pun pulang ke Yaman. Setelah peperangan usai, Rasulullah pun kembali ke Madinah. Kemudian Aisyah pun menyampaikan bahwa ada seorang pemuda yang mencari Rasulullah. Rasulullah pun berkata, "Ia adalah Uwais, seorang yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya itu, ia terkenal di kalangan penduduk langit." Sampai pada akhir hayat Uwais, terjadi hal yang sangat menggemparkan, yaitu banyak sekali yang ikut memakamkan Uwais. Ternyata orang-orang itu adalah
penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semua.